Ya pemirsa, untuk membahas meningkatnya kasus DBD di wilayah Jakarta maupun daerah lain di Indonesia, saat ini kami sudah tersambung dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu Siti Nadia. Bu, kalau kita lihat sebetulnya kasus DBD ini di periode saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Apa Bu penyebabnya? Apakah memang hanya pergantian cuaca atau ada sebab lain? Ya, yang pertama kita tahu bahwa demam berdarah itu selalu terjadi potensi peningkatan kasus pada saat terjadi perubahan musim, yaitu kita masuk dari musim panas ke musim penghujan, di mana pada saat ini akan banyak sekali tempat-tempat perindukan ataupun tempat nyamuk untuk berkembang biak. Nah, ini disebabkan apa? Mengapa kemudian banyak tempat-tempat nyamuk untuk berkembang ini? Dikarenakan memang kita tahu bahwa seperti banyaknya tempat-tempat yang bisa memungkinkan untuk menampung air walau dalam jumlah sedikit, yang kemudian itu menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah, oleh karena itu pada saat kelembapan turun dan kemudian pada saat curah hujan tinggi, virus daripada dengue juga akan lebih cepat berkembang, sehingga ini yang menyebabkan kombinasi satu curah hujan, kemudian virusnya sendiri dan perilaku masyarakat untuk membersihkan lingkungan yang menyebabkan potensi terjadinya peningkatan kasus. Iya Bu Siti, tapi kalau kita lihat untuk data di tahun 2024 ini lebih tinggi. Bisa dikatakan ini melonjak bagian dari kasusnya ataupun tingkat kematiannya. Kenapa Bu di tahun ini justru melonjak dibandingkan tahun lalu? Kalau memang salah satu penyebabnya adalah cuaca. Sebetulnya kalau cuaca ini kan kita sama ya Bu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita tahu adanya fenomena El Nino ya, dan menyebabkan terjadinya pergeseran daripada musim hujan ke musim kemarau, dan kita tahu dengan adanya kemarin musim kemarau yang lebih panjang dan kemudian saat ini masuk ke musim hujan yang juga bergeser dari waktu yang biasanya kita ketahui, ini juga menyebabkan siklus dari nyamuk juga menjadi cepat. Jadi nyamuk itu cepat untuk tumbuh dari telur menjadi nyamuk dewasa, sehingga potensi-potensi ini yang menyebabkan demam berdarah juga semakin besar untuk bisa meningkat kasusnya dibandingkan tahun lalu. Oke, jadi El Nino ini salah satu yang membuat kasus DBD ini baik dari jumlah dan juga kematiannya lebih tinggi. Dengan melihat adanya kondisi El Nino dan juga total kasus yang lebih tinggi, apakah Kemenkes ini sudah turun tangan untuk penanganannya, Bu? Iya, kita sudah melakukan pengamatan ya. Jadi kita sudah melihat dari Januari ada beberapa kabupaten kota yang menunjukkan tren peningkatan, dan sudah kita sampaikan berupa surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kabupaten kota yang kita lihat tren peningkatannya mulai dari dugaan seseorang yang terkena DBD sampai orang yang betul-betul ditetapkan bahwa dia menderita DBD. Nah, oleh karena itu kita sudah meminta kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Puskesmas melakukan intervensi untuk segera melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, pertama adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan mengingatkan kembali masyarakat untuk melakukan 3M, yaitu menutup, menguras, dan mendaur ulang. Oke, baik, sudah ada pencegahan dan juga upaya yang dilakukan Kemenkes. Bu, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan fasilitas kesehatan. Bagaimana persiapannya dan juga Kemenkes bagaimana memantau kesiapan fasilitas kesehatan di beberapa daerah di Indonesia terkait dengan DBD. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk kembali berdialog terkait dengan tingginya jumlah kematian dan juga kasus DBD di Indonesia di tahun 2024. Dan saat ini kami masih terhubung dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti Nadia, tadi Ibu menyampaikan berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini untuk mencegah kenaikan kasus DBD. Bu, pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan. Tadi kami sempat mewawancarai salah satu kontributor kami di Demak, Jawa Tengah, yang memang kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir ini masih ada banjir di sana dan mereka pun tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, dan beberapa warga ini sudah mulai mengeluhkan sakit gitu Bu, baik dari gatal-gatal, dan tentunya kalau kita melihat adanya genangan ini tidak menutup kemungkinan akan ada DBD. Ibu, bagaimana fasilitas kesehatan dan pantauan dari Kementerian Kesehatan, Bu?
Ya, kalau misal dalam situasi bencana tentunya ada perbedaan ya, Mbak Jessica ya dalam penanganannya. Karena memang kalau dalam suasana bencana, apalagi kemudian vaskes tersebut juga terdampak terhadap bencana, kita tidak bisa kemudian eh, menjadikan vaskes tersebut memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi pasti akan dibuat posko-posko tertentu untuk masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Nah ini tentunya sangat berbeda. Nah tentu yang perlu diketahui juga bahwa untuk mendapatkan akses layanan khususnya DBD, bahwa masyarakat kalau demam tentunya mengakses posko-posko pelayanan yang sudah disiapkan pemerintah. Dan ini tentunya tidak bisa di vaskes yang biasa karena mungkin juga terdampak banjir seperti di Demak tersebut. Nah di petugas kesehatan tentunya akan sudah paham mengenai gejala dan tanda terkait demam berdarah ini. Bukan hanya demam berdarah, kalau saat banjir juga bisa muncul penyakit-penyakit lainnya ya seperti tifoid, hepatitis, ataupun penyakit cikungunya atau yang sering disebut demam kuning. Nah, tetapi memang penanganan yang berbeda pada saat bencana ini kita sebagai alternatif vaskesnya adalah posko-posko kesehatan yang kita kembangkan. Nanti dari posko kesehatan ini kalau memang dibutuhkan rujukan tentunya akan dirujuk ke rumah sakit ataupun puskesmas yang memang tidak terdampak terhadap bencana. Untuk daerah-daerah yang ada kasus-kasus demam berdarah, kami selain juga mengingatkan untuk dinas kesehatan dan puskesmas melakukan intervensi ke masyarakat untuk mengingatkan untuk melakukan PSN ya, karena PSN kan juga kita lakukan gotong royong bersama ataupun juga yang dilakukan di tingkat keluarga dengan 3M ya, tapi juga kita meminta untuk vaskes menyiapkan diri termasuk misalnya peralatan, perobatan supaya pada saat terjadi kasus demam berdarah tidak terjadi lonjakan sehingga kadang-kadang kita bisa lihat vaskes tersebut bahkan tidak memiliki cukup misalnya tempat perawatan untuk merawat kasus demam berdarah. Nah ini hal-hal ini harus segera diantisipasi untuk melihat juga kapasitas daripada perawatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID-19 dan tentunya belajar dari sana bagaimana mengantisipasi kondisi tersebut. Yang kami ingatkan juga masyarakat juga harus paham bahwa gejala dan tanda daripada demam berdarah. Kalau ada gejala dan tanda ini untuk segera membawa khususnya anak-anak ya langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, Bu Siti Nadia, ini ada prediksi puncak kasus DBD akan terjadi pada April 2024 mendatang. Lalu apa Bu yang dilakukan Kemenkes untuk mengantisipasi adanya lonjakan dan juga nanti naiknya puncak kasus DBD? Ya, untuk daerah-daerah yang kabupaten kotanya selalu terjadi peningkatan kasus, terus-menerus kita lakukan selain tadi surat edaran, kita akan lakukan evaluasi bersama untuk bisa kemudian menjalankan upaya-upaya pencegahan tadi. Kalau kemudian ada kasus demam berdarah harus segera dilakukan penyelidikan kontak dan kemudian bila perlu dilakukan fogging kalau memang kita temukan kasus demam berdarah. Selain itu kita melakukan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan ABATE ya untuk memastikan bahwa tidak ada tempat-tempat perindukan ataupun tempat-tempat jentik nyamuk yang bisa berkembang. Terus-menerus edukasi untuk 3M karena bagaimanapun juga peranan daripada masyarakat untuk menghilangkan demam berdarah ini menjadi penting. Selain itu juga seperti pihak sekolah, pihak kantor karena kita tahu ya nyamuk ini kan menggigit pagi dan sore pada saat kita melakukan aktivitas untuk anak-anak di sekolah ataupun untuk orang-orang bekerja di kantor. Jadi kita tahu dia jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 3 sampai jam 5 adalah waktu biasanya nyamuk Aedes ini menggigit kita. Oleh karena itu dipastikan bahwa sekolah-sekolah juga melakukan pemberantasan nyamuk, sarang nyamuk dan juga di kantor-kantor di tempat kerja. Ada 6 kota yang kita lakukan penerapan teknologi nyamuk berwolbachia ya untuk bisa membantu menurunkan kasus demam berdarah di daerah tersebut. Untuk Wolbachia itu di 6 kota ini boleh disampaikan Bu di mana saja dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Ya, kita tahu bahwa nyamuk berteknologi Wolbachia ini sudah dilakukan 10 tahun di Yogyakarta dan itu sudah memberikan hasil penurunan kematian sampai dengan 0% dan penurunan kasus demam berdarah sampai dengan 75%. Saat ini kita kembangkan di 6 kota yaitu di Kupang, Jakarta Barat, Bandung, kemudian Bontang, Denpasar, dan Semarang.
Nah, kita berharap bahwa dengan adanya pengembangan nyamuk teknologi berwolbachia ini, kita bisa mengendalikan dari sisi nyamuknya tadi, supaya nyamuknya tadi kalaupun dia membawa virus dengue di dalam tubuhnya, saat dia menggigit orang lain, virus itu tidak ikut turun diberikan kepada orang yang digigit nyamuk tadi. Nah, ini yang memang kita lakukan secara bertahap, karena memang proses untuk penggunaan nyamuk berwolbachia ini memerlukan tahap-tahapan di mana diharapkan nyamuk Aedes tadi akan kemudian bisa menjadi nyamuk yang berwolbachia, sehingga populasinya itu betul-betul di alam bisa tergantikan dan kemudian tidak menurunkan penyakit dengue ini. Ibu tadi nyampaikan kalau di Jakarta Barat ini juga disebarkan nyamuk Wolbachia, tapi kami tahu pada pagi hari ini Jakarta Barat ini juga masih mencatatkan kasus DBD yang salah satu yang tertinggi di wilayah Jakarta. Sebetulnya seberapa efektif, Bu, kalau untuk di Jakarta sendiri, Bu? Apakah ada datanya? Ya, jadi penggunaan teknologi nyamuk berwolbachia ini tidak langsung instan ya Mbak Jessica ya. Saat ini kita mulai dengan melakukan pelepasan daripada nyamuk-nyamuk tersebut. Nah, itu pasti membutuhkan waktu untuk kemudian bisa menggantikan populasi nyamuk Aedes yang selama ini berada di sekitar kita. Kalau sekarang memang kita mencatat angka yang cukup tinggi yang saatnya dilaporkan, ini karena surveillance daripada Jakarta Barat sendiri berjalan ya, artinya mendeteksi kasus-kasus demam berdarah dengan cepat, sehingga kemudian kita bisa tadi melakukan penyelidikan epidemiologi atau memastikan surveillance-nya, dan dilakukan ya pemeriksaan kalau ada kasus positif demam berdarah, dan kemudian diperiksa kalau ada jentik nyamuknya, kita lakukan fogging ya, yang seperti pengasapan di rumah-rumah tersebut supaya nyamuk itu tidak berkembang ke sekitarnya. Dan kemudian tentunya orang yang menderita demam berdarah ini segera kita tangani, karena kita tahu bahwa demam berdarah juga berpotensi untuk terjadinya kematiannya. Hanya saja memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mencegah supaya nyamuknya tidak berkembang banyak, tidak membawa virus dengue. Wolbachia sendiri kita berharap mungkin dalam 6 sampai 1 tahun ke depan setelah pelepasan nyamuk berwolbachia ini baru bisa kita betul-betul melihat dampaknya pada penurunan kasus dan kematian demam berdarah. Oke, baik. Berarti dibutuhkan 1 tahun dulu dari pelepasan Wolbachia ini baru bisa menekan kasus DBD, Bu? Betul. Jadi saat ini memang pemberantasan sarang nyamuk itu adalah, dan 3M merupakan cara upaya kita untuk bisa mengatasi secara singkat. Karena kita tahu bahwa teknologi Wolbachia ini kan suatu yang sifatnya natural, alami. Ya memang karena nyamuk ini adalah makhluk hidup ya, dia butuh waktu untuk kemudian berkembang dan menggantikan populasi yang saat ini mengandung virus dengue dan bisa menularkan kepada manusia, digantikan dengan nyamuk Aedes Wolbachia yang walaupun dia mengandung virus dengue tetapi dia tidak akan menyebarkan kepada manusia. Baik, Bu Siti, singkat saja Bu karena durasi kita terbatas. Untuk waktu yang dibutuhkan 1 tahun dan di tahun 2024 ini terdapat peningkatan kasus. Di tahun 2023 awal ini berarti sudah disebarkan ke 6 kota dan wilayah tersebut atau seperti apa, Bu? Sudah mulai disebarkan, tetapi memang untuk penyebaran itu setidaknya butuh 12 kali penyebaran nyamuk ya. Jadi memang kita akan baru lihat dampaknya itu di tahun 2025. Oke, baik. Kita akan melihat dampaknya nanti di tahun 2025. Ibu, apakah ada yang bisa disampaikan lagi terkait bagaimana pencegahan terutama untuk masyarakat, Bu? Ya, kami mengingatkan kepada masyarakat kalau kita melihat dari data kita saat ini ada tren peningkatan kasus demam berdarah ya yang cukup signifikan ya kalau kita melihat angkanya dibandingkan dengan tahun 2023 itu hampir cukup tinggi karena dari 5 ribuan itu hampir mencapai 10 ribuan kasus ya. Jadi artinya kita bersiap-siap dan tentunya kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kasus demam berdarah dengan tadi segera pastikan rumah kita terbebas dari tempat-tempat sarang nyamuk. Kita lakukan 3M dan kalau ada gejala demam 3 hari tidak turun-turun, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita lakukan pemeriksaan. Dan pastikan kalau kemudian kita menemukan bintik-bintik merah, segera juga bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, melakukan pencegahan dengan memantau bagaimana dari sisi kesehatan dan juga melakukan 3M. Baik, terima kasih Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi, sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa Selamat Pagi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.